Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita ya, berbagi pengalaman ke kalian, khususnya buat teman-teman yang channel YouTube-nya mungkin belum dimonetisasi ya. Jadi di sini saya ingin mungkin memotivasi kalian ya. Tapi mungkin kalau kalian melihat gaji YouTube saya pertama kali, mungkin kalian tidak termotivasi ya, mungkin kalian malah semakin down. Jadi saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman ke kalian seputar gaji pertama saya nge-YouTube. Jadi awal pertama saya nge-YouTube itu gaji pertamanya itu seberapa banyak ya. Jadi awal saya nge-YouTube itu di tanggal 17 April 2020. Jadi pada saat itu memang lagi heboh-hebohnya pandemi ya. Jadi awal saya nge-YouTube itu 17 April 2020. Jadi saya dimonetisasi itu 1 tahun 3 bulan ya setelah itu. Jadi cukup lama ya, 1 tahun 3 bulan setelah itu, karena saya mengalami kesulitan juga dalam hal mengejar jam tayang ya. Jadi bagi saya mengejar jam tayang itu sangatlah sulit lah. Jadi 4.000 jam harus bisa kita capai dalam waktu kurang dari 12 bulan. Jadi 4.000 jam itu sama dengan 240.000 menit. Jadi seperti itulah. Jadi sangat sulit ya bagi saya untuk mengejar itu. Makanya saya untuk mendapatkan 4.000 jam itu 1 tahun 3 bulan setelah saya nge-YouTube ya, jadi cukup lama. Jadi setelah saya mencapai itu semua, saya mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, maka channel YouTube saya langsung saya ajukan monetisasinya agar bisa bergabung di program partner YouTube. Jadi dengan begitu nantinya setiap video saya itu ada menampilkan iklan, dan dari iklan itulah kita dibayar. Jadi setelah saya mengajukan, kemudian tidak lama, lebih kurang 3 hari lah, nggak sampai 3 hari mungkin, saya mendapatkan email bahwasannya saya berhasil ya, saya bisa ya, untuk mengikuti program partner YouTube. Jadi saya sangat senang lah pastinya, dan mungkin kalian pun akan mengalami hal yang sama, pastilah sangat senang. Jadi setelah kalian upload video, setelah kalian berjuang dan perjuangan kalian itu tidak sia-sia, pasti kalian senang. Jadi setelah channel saya itu dimonetisasi, ada juga beberapa hal yang harus kita lakukan ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk akun Google AdSense kita agar nantinya kita menerima pembayaran. Jadi setelah saldo di akun Google AdSense kita itu mencapai $10 atau sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 130.000 lah, baru nanti kita akan diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Jadi setelah kita melakukan verifikasi identitas, maka pihak Google nanti akan mengirimi kita surat berupa PIN ya, yang isinya nanti berupa 6 digit PIN. Jadi untuk suratnya itu biasanya sampai sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya, dan mungkin bisa lebih ya, tergantung daerah kalian masing-masing. Jadi pada saat itu, setelah saya melakukan verifikasi, setelah surat saya dikirim oleh pihak Google, 3 minggu ke depan saya langsung datang ke kantor pos. Jadi saya langsung datang ke kantor pos untuk menanyakan surat saya dari Google, dan syukur alhamdulillah surat saya sudah sampai. Dan pada saat itu juga saya langsung mengisi 6 digit kode PIN tersebut. Jadi setelah itu selesai, kemudian langkah berikutnya kita harus memverifikasi rekening bank kita. Jadi rekening bank kita pun harus kita verifikasi. Jadi pihak Google itu tahu ke rekening mana dia mentransfer uangnya, jadi ke siapa dia mentransfer uangnya. Dan pihak Google juga untuk memverifikasi bahwasannya itu memang rekening punya kita. Jadi nanti kita akan ditransfer oleh pihak Google sejumlah nominal ya, di bawah Rp1.000. Jadi tergantung ya. Jadi bisa Rp900, bisa Rp725, bisa Rp310. Jadi pada intinya nominal itu di bawah Rp1.000. Jadi nominal itulah nanti yang kita masukkan ke akun Google AdSense kita. Jadi makanya kita pastikan dulu nih berapa saldo awal kita di rekening bank kita. Jadi kita tahu berapa yang masuk. Atau bisa juga dari kita ini ya, buku tabungan kita printkan ke bank tempat kita menabung. Jadi rekening buku tabungan kita itu kita printkan aja ke banknya. Jadi di situ nanti kan bisa kelihatan berapa nominal yang ditransfer. Jadi nominal itulah yang kita masukkan ke akun Google AdSense kita sebagai verifikasi rekening bank tadi.
Jadi setelah mencapai nilai ambang batas ya, minimal mencapai nilai ambang batas saldo kita itu, maka nanti pihak Google akan mentransfer ke rekening bank kita, akan mengirim ke rekening bank kita yang sudah kita verifikasi tadi. Jadi untuk minimal nilai ambang batas pembayaran itu sebesar 1.300.000 rupiah ya, atau $100 lah. Jadi sebesar 1.300.000 rupiah untuk nilai ambang pembatasan, untuk nilai ambang batas pembayaran Google ke rekening bank kita. Jadi apabila dalam 1 bulan itu saldo kita di rekening bank itu masih kurang dari 1.300, masih kurang dari 1.300.000 maksud saya, maka nanti Google akan mengakumulasikannya di bulan depan. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya saldo kita itu tidak hangus ya. Jadi apabila di bulan ini kita mendapatkan 1 juta contohnya ya, maka nanti di bulan depannya lah kita akan menerima pembayaran, akan ditransfer uang ke rekening bank kita apabila sudah mencapai 1.300.000 rupiah juga. Tapi kalau belum mencapai 1.300.000 rupiah, maka nanti akan diakumulasikan di bulan berikutnya. Jadi begitu seterusnya. Jadi pada intinya nilai ambang batas pembayaran itu sebesar 1.300.000 rupiah. Oke, jadi untuk gaji pertama saya pada saat itu sebesar 1.400.600 rupiah. Jadi sebesar 1.400.600 rupiah. Jadi itulah gaji pertama saya di YouTube. Jadi sebenarnya gaji saya itu, saya mendapatkan penghasilan itu sebesar 1.415.300 rupiah. Tapi karena dipotong pajak Amerika sebesar 14.690 rupiah, maka bersih yang saya terima yang ditransfer Google ke rekening bank saya itu sebesar 1.400.600 rupiah. Jadi itulah nilai bersih yang dikirim pihak Google ke rekening bank kita. Jadi saya menggunakan bank CIMB Niaga ya. Jadi pada saat itu saya dikirimi oleh pihak Google ke rekening bank itu di tanggal 21 Maret ya 2022. Tepatnya di jam 10 malam. Jadi masuknya ke rekening saya itu, ke rekening CIMB Niaga saya itu di tanggal 22 ya, 22 Maret 2022. Jadi besoknya ya, di pagi hari, di jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sebenarnya tidak sampai 1 hari ya. Jadi dari tanggal 21 Maret 2022 jam 10 malam masuk ke rekening saya di tanggal 22 Maretnya ya, di pagi hari, di jam 9. Jadi nggak sampai 1 hari, jadi cukup cepat lah bisa dibilang. Jadi itulah gaji saya pertama kali di YouTube ya, gajian pertama saya di YouTube. Dan mungkin sedikit pesan juga nih ya buat teman-teman yang mungkin channel YouTube-nya belum dimonetisasi. Jadi apabila kalian teman-teman yang masih berjuang 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, kalian teruslah mengupload video. Jadi buatlah video itu semenarik mungkin. Jadi penonton itu, yang dilihat dari video itu sebenarnya ada dua ya. Penonton itu menonton video itu, yang dilihatnya itu ada dua, informasi dari video itu ataupun hiburan dari video itu. Jadi penonton itu mencari itu, penonton itu menonton video itu, yang dicarinya itu hiburan ataupun informasi. Jadi kalian berikanlah video yang menghibur, yang entertain, yang memberikan hiburan ya, dan memberikan informasi. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, video kalian itu buatlah dari hari ke hari itu menjadi lebih baik. Jadi kalian tidak perlu ambil pusing lah, mau seberapa banyak yang nonton, mau sebagus apa video kalian tidak perlu ambil pusing. Jadi yang penting kalian upload saja video yang menarik, yang menghibur, yang memberikan informasi, dan kalian terus belajar dari video-video kalian sebelumnya, apa kekurangannya, apa yang harus kalian benahi. Jadi kalian harus belajar gitu ya. Jadi setiap YouTuber saya rasa semuanya pastilah belajar ya dari video-video sebelumnya. Jadi YouTuber besar itu pun awal dia mengupload video itu mungkin tidak sebagus pada saat sekarang ini dia upload video ya. Jadi video dia di awalnya YouTube itu mungkin tidak sebagus video dia saat ini. Jadi semuanya itu kan butuh proses, butuh pembelajaran. Jadi kita belajar dari kesalahan. Jadi semakin sering kita buat video, semakin sering kita edit video,
pasti kita akan semakin mahir ya, semakin tahu apa yang harus dibenahi. Jadi seperti channel saya ini pun, awal saya upload video itu sangat jelek ya, kalau menurut saya sangat teramat jelek. Kalian bisa lihat sendiri awal video saya ini, video pertama saya, dan mungkin video saya saat ini pun mungkin tidak sebagus video-video kalian ya, tetapi setidaknya video saya yang terbaru ini sedikit lebih bagus lah, sedikit lebih baik dibandingkan video saya pertama kali. Jadi seperti itu, jadi ada perubahan lah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian pun harus gitu ya, harus terus berinovasi. Jadi kalian harus tahu nih apa yang dimau penonton kalian. Jadi penonton kalian itu sukanya seperti apa, jadi kalian harus tahu juga. Nah, jadi untuk pesan ya buat teman-teman yang sudah dimonetisasi, yang channelnya sudah dimonetisasi, jadi saya ini ingin berpesan. Jadi mungkin banyak ya teman-teman YouTuber ya yang mungkin channelnya sudah dimonetisasi tapi dia masih aja melakukan hal ini. Jadi buat kalian yang sudah channelnya itu dimonetisasi, sebaiknya kalian hentikanlah sub for sub ataupun view for view ya, saling tonton. Karena capek juga ya, kalian sudah capek-capek buat video, upload video, kalian sudah kehabisan waktu, pikiran, tenaga. Masa setelah kalian upload pun kalian harus capek lagi dengan saling sub for sub ataupun saling for view ya. Jadi biarlah channel kalian itu bekerja otomatis, menghasilkan uang untuk kalian. Jadi kalian itu jangan bekerja sampai tua. Jadi kalian itu bekerjalah untuk hari tua kalian. Jadi seperti itu. Begitu juga kalian di YouTube ya. Jadi apabila sudah dimonetisasi, sebaiknya kalian fokus aja memberikan video yang berkualitas, memberikan suguhan tontonan yang berkualitas ya buat penonton kalian, buat subscriber kalian. Jadi kalian nggak perlu sub for sub lagi lah, karena besar kecilnya penghasilan kita itu kan kalian tahu sendiri ya, bukan dari banyaknya jumlah subscriber ya, tapi dari banyaknya jumlah view, dari banyaknya jumlah orang yang menonton video kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian sudah capek membuat video, harus dibuat capek lagi dengan saling tonton, saya rasa itu pekerjaan yang bodoh ya, pekerjaan yang sia-sia ya. Apalagi kalian harus main VPN ya untuk mendongkrak dolar di akun Google AdSense kalian ya, itu sangat beresiko sih. Jadi kalau kalian tidak pandai-pandai dalam bermain VPN itu, bisa-bisa akun AdSense kalian pun kena banned ya. Jadi bukan channel YouTube kalian aja, bahkan akun AdSense kalian pun kena banned. Jadi perjuangan kalian selama ini ya tentu sia-sia ya, sia-sia dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi lebih baik suguhkan aja lah video. Lebih baik kalian rajin-rajin lah upload video, buat konten. Jadi kalian tidak perlu pusing, tidak perlu stres mau seberapa banyak penonton kalian. Jadi mungkin dengan kesabaran kalian itu, ketekunan kalian itu pasti akan membuahkan hasil. Saya yakin itu. Jadi kalian tetaplah membuat video yang menarik, semenarik mungkin. Kalian belajar berinovasi, kalian belajar dari kesalahan-kesalahan video kalian sebelumnya. Dari video sebelumnya kalian harus lebih baik lagi video kalian ke depannya. Jadi belajarlah dari video-video sebelumnya, tetap rajin upload video. Jadi kalau kita rajin upload video ini pun algoritma YouTube itu bekerja ya untuk channel kita. Jadi YouTube pun tidak diam ya, YouTube akan merekomendasikan channel kita. Jadi YouTube itu pun menghargai kerja keras kita juga. Jadi kalian harus yakin itu. Jadi kalian tinggalkanlah untuk saling tonton, untuk saling view ya, untuk saling sub for sub, untuk mendongkrak akun AdSense kalian. Jadi kalian tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk mendongkrak penghasilan kalian. Oke, jadi saya udah capek ya, mulut saya sudah kering. Mungkin itu aja sedikit masukan, sedikit pendapat, sedikit ujangan lah buat kalian, buat teman-teman YouTuber yang channel YouTube-nya mungkin belum dimonetisasi maupun yang sudah dimonetisasi. Jadi semoga kalian bisa meresapi apa yang saya katakan ini, bisa berpikir lebih jernih lagi lah dalam YouTube. Jadi saya pun, kalau kalian melihat video YouTube saya, penontonnya nggak banyak, cuma saya ya positif thinking aja. Pokoknya saya ingin memberikan edukasi. Pada intinya saya terus berbuat untuk penonton saya, terus memberikan informasi, memberikan hiburan. Moga-moga aja channel YouTube saya ini semakin berkembang,
viewernya semakin bertambah. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali berkunjung di channel YouTube saya, jangan lupa bantu subscribe, karena subscribe ini nggak bayar. Kalian nggak rugi untuk subscribe channel teman, apalagi teman-teman sesama YouTuber. Dan jangan lupa juga di like dan berikan juga komentar kalian apabila ada komentar. Kebetulan sudah tarahim, sudah mau masuk sholat asar nih, sholat asar. Akhirnya tahu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber. Salam YouTuber. Salam YouTuber.